minal wajibi ala man ra'a munkaran la yastati'u taghyirahu wan nahya anhu ayyubghida fa'ilahu wa yukrihahu wa yukriha fi'lahu biqalbihi. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para hadirin hadirat jamaah majelis taklim dan mudzakarah Masjid Jamiat Taqwa subuh Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mengikuti kegiatan ini langsung dari Masjid Jamiat Taqwa maupun yang mengikutinya melalui YouTube atau melalui Facebook yang sudah disediakan. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Haji Mursyid, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustaz Haji Saidi, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Al-Ustaz Haji Zaini Tabah. Begitu juga yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jamiat Taqwa, wabil khusus Bapak Ustaz Amsar Abdul Majid, para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan segala doa-doa kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berbagai macam wabah, bala, fitnah fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin pada kesempatan hari ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali badannya, Allah angkat penyakitnya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membuka kitab pedoman kita, melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kembali dengan redaksinya, wa minal wajibi, dan sebagian lagi yang wajib, ala man ra'a munkaran, terhadap orang yang melihat kemungkaran. Wajib bagi orang yang melihat kemungkaran, dosa, maksiat. La yastati'u taghyirahu, namun dia tidak mampu merubahnya. Kan kadang-kadang kita bisa ya terjadi pada diri kita ngelihat ada kemungkaran, kemaksiatan yang memang kita lihat dengan mata kita sendiri, namun di satu sisi kita kagak mampu merubahnya. Terus wan nahya anhu, kita nggak mampu lagi mencegahnya,
merubah enggak bisa, mencegah enggak bisa. Nah, bagaimana nih kewajiban kita? Kata Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad, itu ayyubghidu fa'ilahu, kewajiban kita untuk membenci yang melakukannya. Wa yukrihahu, dan membencinya. Wa yukriha fi'lahu, dan membenci perbuatannya, biqalbihi, dengan hatinya. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngelihat ada kemungkaran, ada kemaksiatan, dan kita nggak mampu merubahnya, kita nggak mampu mencegahnya, nah minimal tanamkan di dalam hati kita rasa kebencian, tidak suka terhadap orang yang melakukan maupun ya terhadap perbuatan itu sendiri. Jadi dua tuh ya orangnya kita nggak suka. Kenapa? Lillah, benci karena Allah. Ya, jadi kita benci karena Allah itu berarti kita punya iman deh. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomongnya enggak terkontrol, ya apalagi yang bilang suara azan seperti gonggongan anjing, ya atau apa aja macam-macam. Nah kita kagak bisa, nggak mampu merubahnya karena kita orang kecil. Ya kita nggak mampu untuk ya mencegahnya. Minimal hati kita tanamkan kebencian, dan tanamkan juga kebencian terhadap perbuatannya maupun orang yang melakukannya. Kata siapa? Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh begitu. Apa aja dah, kalau ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada orang melakukannya, ya kita kagak mampu merubahnya, kita nggak mampu mencegahnya karena kita orang kecil, ya nggak bisa dah, ya seperti itu misalnya. Nah itu kewajiban kita membenci orang yang melakukannya dan membenci, tidak suka terhadap perbuatannya. Itu benci di situ lillah namanya, karena Allah, kagak dosa. Kan kita nggak boleh saling membenci, ya membenci karena Allah, ya dan membenci karena perbuatannya. Nah nanti mudah-mudahan dia akan sadar, koreksi diri. Ya iya, saya sudah melakukan perbuatan dosa, sudah melakukan perbuatan maksiat, ini nggak bener nih. Nah itu nanti mudah-mudahan karena dikoreksi diri, nanti dia akan merubah kalau dia mau koreksi diri. Nah itu, tapi kalau dia tetap ngaku dia yang bener, ya repot juga. Nah seperti itu ya, pokoknya apa aja dah Bapak Saudara kepada siapa saja, ya itu begitu. Nah ini ajaran yang terdapat ya di dalam kitab yang sedang kita baca ini. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa illam yastati fa biqalbi, kalau seandainya dia tidak mampu ya fa biqalbi, maka dengan hatinya. Kalau dia kagak mampu tuh ya pakai hatinya, dan hatinya tidak suka karena ini kemungkaran, perbuatan dosa, maksiat, dia harus robah tapi dia nggak mampu merubahnya, dia harus cegah tapi dia nggak mampu mencegahnya, ya udah hatinya aja ya. Wa yubghidul musyirrina 'alal ma'asi, dan dia harus benci, tidak suka, maksudnya tidak suka terhadap orang-orang yang terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, minal qarabati, daripada kerabat-kerabat. Wa alaihi, dan kewajiban atas dia, ayyufariqa dzalikal maudi'ah, dan juga dia harus memisahkan terhadap tempat tersebut, artinya dijauhkan tempat tadi. Kalau kita ada orang berbuat ya maksiat, main judi, ya minum-minum di tempat tersebut, kita ngelihatnya, kita mau cegah kita kagak mampu, kita mau ya robah kita nggak mampu, nah minimal kita jauhkan dari tempat tersebut. Ya, jadi artinya ayu parik zalik al maudi. Jadi kewajiban bagi orang tersebut yang melihatnya memisahkan diri dari tempat tersebut. Jangan malah dia nemenin di situ. Saya sih kagak main, cuma demen aja kongkoh sama dia. Ya kagak boleh juga. Ya, berarti kita menyetujui. Ya, orang lihat, oh dia aja ada di situ tuh. Berarti dapat dukungan, dapat sokongan, kan begitu ya Bapak Saudara. Ya, berarti itu perbuatan maksiat di situ didukung sama siapa? Sama orang yang ada di situ. Ya, ada Pak RT-nya di situ, ada Pak RW-nya. Ya, namanya didukung oleh Pak RT dan Pak RW.
Tapi kalau Pak RT-nya nggak ada di situ, tuh buktinya Pak RT diundang kagak datang. Ya, Pak RW kagak datang. Nah, berarti Pak RT, Pak RW kagak menyetujuinya. Tapi kalau Pak RW, Pak RT atau siapa aja tokoh-tokoh masyarakatnya yang ada di situ ikut di situ, walaupun dia tidak terlibat langsung dalam perbuatan dosa dan maksiat, ya namanya tetap dia menyetujui. Ya, itu begitu Bapak Saudara. Ya, jadi hendaknya dia harus tinggalkan, berpisah dari tempat tersebut. Fa inna musyahadatal munkarati, karena menyaksikan kemungkaran, wa huduraha, dan hadirnya bil ikhtiari, dengan penuh ikhtiar, nggak ada keterpaksaan, ya karena kemauan dia sendiri, ghairu jaizin, kagak boleh. Makanya dulu kita punya guru almarhum Ki Haji Hibatullah Siddiq. Beliau kalau kondangan di situ ada orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat, mau ada orkes kah, organ tunggal kah, ya layar tancap kah, ya itu dia kagak datang. Ya, apalagi kondangan, ntar duitnya dipakai banding bantuin di situ. Nah, berarti berserikat. Begitu Bapak Saudara. Jangan ada orkes, ya ada organ tunggal, kiainya di situ malah, ya nonton lagi sama-sama, cakep udah, ya. Jadi kata masyarakat, oh itu didukung sama siapa? Itu sama tokohnya, sama ulamanya ada di situ. Nah, begitu. Jadi jangan, ya kita mau ngasih dan mencegahnya, ya kagak mampu, ya. Terus bagaimana caranya? Udah jangan datang. Bahkan ada informasi ketika datang ada orkes, dipulang lagi. Ya, ada yang lihat, lah itu kiai kok pulang lagi? Iya, gua kagak demen. Nah, begitu. Ya. Jadi itu artinya secara tidak langsung menunjukkan ketidaksukaan terhadap kemungkaran. Nah, begitu. Ini tegas namanya. Sekarang kan jarang orang gitu, kagak enak, udah datang aja dah. Ya, pasti sampai lagi ada lagunya, wah dipakai bilang lagi, itu MC-nya, selamat datang kepada Bapak Kiai. Oh, dibilang begitu lagi. Ya, lagi ada orkes, MC-nya begitu. Ya, alhamdulillah Bapak Kiai sudah hadir. Begitu, masya Allah, nggak ngendahin banget tuh. Nah, begitu. Jadi dia harus ya meninggalkan, karena menyaksikan kemungkaran, hadir ya dalam kemungkaran tadi bil ikhtiar, memang atas dasar ya kemauan dia sendiri, ghairu jaizin, kagak boleh. Wa man nahahu an munkarin, dan siapa-siapa yang mencegahnya daripada kemungkaran, falam yantahi, maka dia tidak mencegah, wa asarra ala munkirihi, dan dia terus menerus atas kemungkarannya, fa alaihi ayyahjurahu, maka kewajiban daripada dia untuk hijrah. Artinya hijrah itu meninggalkan, ditinggalkan itu. Kan ada orang bilang saya udah hijrah nih, udah hijrah. Ya, hijrah. Ya, hijrah di situ artinya meninggalkan dari perbuatan dosa. Selama ini dia ya masih melakukan perbuatan-perbuatan riba. Sekarang ustaz sudah hijrah dah. Nah, riba dia nggak mau lagi. Tadi selama ini dia suka berbuat zina, berbuat ya apa namanya dosa, dibilang ustaz saya udah hijrah. Nah, berarti udah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa tadi. Nah, jadi dia wajib tinggalkan tuh. Ya, kewajiban dari dia untuk berhijrah dari tempat tersebut. Wa yujanibahu, dan menjauhkannya, hatta yatrukal munkara, sehingga dia tinggalkan kemungkaran, wa yatuba ila rabbih minhu, dan dia mesti bertaubat kepada Tuhannya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya kalau dia hijrah dari tempat tersebut, nanti dia tidak terpengaruh lagi. Kadang-kadang kan ada orang udah insaf banget tapi masih disamper mulu sama temennya. Iya, akhirnya dia kembali lagi melakukan perbuatan dosa. Makanya hijrah udah. Ya, hijrah, jangan di situ lagi, jangan berteman dengan orang yang seperti itu lagi, supaya benar-benar dia meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang pernah dia lakukannya. Dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min awthaqi ural imani al hubbu fillah wal bughdu fillah.
Tuh ada hadis Nabi begitu, Bapak Ibu Saudara. Min ausaki ural iman, di antara tanda-tanda keimanan yang kuat, al hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bugdu fillah, benci karena Allah. Jadi bukan berarti kita benci sama orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kita benci karena Allah, ya, karena perbuatannya. Karena orang itu melakukan perbuatan seperti itu, kita benci sama orangnya karena orangnya melakukan, sama perbuatannya karena memang perbuatannya tidak boleh. Tapi nanti kalau dia udah kembali, kita harus dekat lagi. Itu sebagai salah satu bentuk nanti dia bisa koreksi diri. Kenapa? Kok orang pada menjauhi saya? Nah, seperti jadi koreksi diri. Atau ya minimal dia bisa mengakui, oh selama ini ternyata saya melakukan kesalahan, dosa, maksiat. Nah itu diantaranya begitu Bapak Saudara. Tapi ada juga orang-orang yang memang ya mungkin bisa ya berbaur sama dia, tujuannya bukan mau ngikutin perbuatannya tapi ingin pendekatan supaya disadar. Nah itu juga nggak apa-apa niatnya. Kan ada orang ya dia deketin, tapi artinya pengen ya memberitahukan supaya merangkul. Tapi kalau kita nggak kuat jangan, nanti akhirnya kita yang dirangkul sama dia. Ya kita nggak punya kekuatan dalam iman. Ya tempat-tempat maksiat kita datengin, tujuannya supaya kita ingin mengajak dia berbuat baik, tinggalkan kemaksiatan. Kita nggak kuat ujiannya, malah kita yang kecebur di situ. Ya berhari-hari kita di situ terus. Ya salah satu tujuannya saya bukan apa-apa nih ada di tempat ini, tujuannya saya ingin merangkul dia supaya dia berbuat baik, tinggalkan perbuatan dosa maksiat. Kalau memang bisa bagus, alhamdulillah. Ternyata dia nggak mampu, dia malah yang terjebak di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, nah ini bahaya. Jangan ngukur diri, berarti kita harus ngukur diri. Ada misalnya ya orang melakukan bermaksiat, berzina di situ. Ya dia pengen dakwah lah ceritanya sama perempuan-perempuan yang seperti itu. Tujuannya supaya ini perempuan ya meninggalkan perbuatan tersebut, bagus. Tapi hati-hati. Ya, jangan malah ntar terpengaruh dengan perempuan tersebut. Malah dia dirayu ikut di situ dia. Gratis karena ya. Nah, udah kalau ustaz mah gratis dah. Itu kalau yang lain nih tinggi nih harganya. Ya, tapi kalau ustaz gratis. Oh iya boleh juga dah. Nah akhirnya dia kecebur di situ. Jadi ngukur diri, kita kuat nggak, mampu nggak. Kalau mampu, kalau kuat silahkan berdakwah di tempat-tempat tersebut. Tapi kalau kita nggak kuat, nggak mampu, lebih bagus ya kita hijrah. Jangan di situ. Kita menjauhkan diri dari kemungkaran dan kemaksiatan. Begitu ya Bapak Saudara. Ya. Nah ini yang dikatakan min ausaki ural imani al hubbu fillah wal bugdu fillah. Jadi di antara ya tanda-tanda keimanan yang paling kuat, cinta kepada Allah, benci juga karena Allah. Wal yahzar kulal hazri min amrin bima'rufin wa nahyin 'anil munkari minal kibari wal unfati wa raddil haqqi wal qauli li amirihi wa nahihi 'alaika nafsaka wa ma fi makna zalika minal kalamil musarrahi bi karahiyatil haqqi fa innahu yahsha alaihi inda zalika min nuzuli maqtillahi bihi wa hululi ghadabihi alaihi. Dan hendaklah seseorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar menjauhkan secara sempurna, berhati-hati secara sempurna. Itu wal yahzar kulal hajri, begitu, hati-hati. Ya, benar-benar ya harus ya ditekankan kehati-hatian bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, kesombongan. Jangan angkuh, sombong, nggak boleh. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh diliputi dengan sifat kibir, ya sifat ya sombong, ya unfah, sifat angkuh, menolak kebenaran. Radil haq itu artinya menolak kebenaran. Ya, kemudian mengucapkan bagi orang yang memerintahkannya atau ya mencegah ya alaika nafsa ke atas ya diri kamu. Dan apa yang ada di dalam makna itu berupa kalam-kalam, omongan-omongan yang jelas.
dengan tidak menyukai kebenaran. Fa innahu yahsha 'alaihi 'inda dzalika, maka sesungguhnya dia akan khawatir, takut ketika itu, min nuzuli maqtillahi bihi, takutnya nanti akan turun murka Allah, wa hululi ghadabihi, sehingga dihalalkan, ya dibolehkan jadi murkanya Allah kepada orang tadi. Wa yakunu haluhu kahaliman qala Allahu fihi, dan adalah kondisinya seperti kondisi orang yang mengucapkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, akhazathul izzah, dia diliputi dengan izzah, kemuliaan, bil ismi, dengan penuh dengan dosa, fahasbuhu jahannam, maka nanti ya tempatnya itu neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan itu merupakan tempat yang terjelek. Ya, jadi jangan sampai kita menanamkan kesombongan bahwa kita udah amar ma'ruf nahi munkar, bahwa diri kita yang paling mulia. Ya, takutnya nanti dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia akan ditempatkan di tempat neraka jahanam yang merupakan tempat yang terjelek. Itu na'udzubillah min dzalik. Wa ammal amiru bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari, adapun orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang mencegah ya daripada kemaksiatan, memerintahkan kebaikan, fala alaihi, maka tidak punya kewajiban atasnya, min zalika, dari hal itu. Wa in radda alaihi, kalau sekalipun dia menolak atas firmannya atau perkataannya, kana ablagha fi sawabihi, maka itu akan ya lebih mendapatkan pahalanya, wa a'zama fi ajrihi, dan lebih besar ganjarannya. Fal yasbir, maka hendaklah disabar, wa yahtasib, dan hendaklah mencari keridhaan Allah, wal yakun qasduhu takhlisan nafsihi, dan hendaklah tujuannya benar-benar murni ya untuk mencari ya ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tahlisu akhihi, dan membebaskan daripada saudaranya, minal ismi, dari segala dosa. Jadi tujuan kita amar ma'ruf nahi munkar bukan ingin menjadi orang yang izzah, menjadi orang yang mulia, bukan ingin menanamkan rasa kesombongan dan keangkuhan, tapi kita benar-benar ingin melaksanakan perintah Allah penuh dengan kesabaran dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya itu ingin membebaskan diri kita, memang ini termasuk perintah dari Allah, dan ingin membebaskan saudara kita yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Gitu. Sebab ini ya kita pun harus kita bebaskan. Kalau kita nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, nanti kita dosa. Kalau kita tidak melaksanakan itu, nanti kita enggak perhatian, malam yahtama bi ambil muslimin falaisa ya minna, siapa-siapa yang tidak peduli dengan kepentingan urusan orang-orang Islam, maka dia tidak diakui sebagai umat kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu untuk membebaskan diri kita, dan juga untuk membebaskan saudara kita maksudnya, karena di saudara-saudara kita, kalau kita enggak amar ma'ruf nahi munkar, takutnya dia tidak terbebas dari siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya begitu. Ya, jadi wal yakun qasduhu tahlisu nafsihi wa tahlisu akhihi minal ismi, berupa dosa. Wal yakun haluhu ka haliman waqa'a akhuhul muslim fi halakatin au waratatin minal waratati ka harkin au gharkin wa huwa qadirun ala takhlisihi wa in qazihi bal aula. Dan hendaklah kondisi orang tadi seperti kondisi orang yang memang melihat saudaranya tercebur dalam kehancuran dan kebinasaan. Contohnya supaya ada orang terbakar, orang tenggelam, sementara dia mampu untuk membebaskannya dan menyelamatkannya, bahkan dia lebih utama. Nah, itu kewajiban kita. Kita punya saudara, ya ada orang mau terbakar, kita bisa dan mampu menolongnya, kan wajib kita tolong. Ada orang tenggelam, kita mampu untuk menolongnya, kita diam aja, dosa nggak kita? Dosa. Nah, begitulah ketika saudara kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kita bisa membantunya, menolongnya. Kewajiban kita untuk membebaskan dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, itu begitu Bapak Saudara. Jadi diumpamakan saudara kita itu udah masuk dalam perangkap yang berbahaya. Ya, seperti
terjadi kebakaran di dalam satu rumah, ada nih saudara kita yang di dalam rumah, itu kewajiban kita bagaimana menolongnya nih. Kalau kita nggak tolong ntar terbakar dia. Masya Allah, berusaha kita, Pak RT, warga, semuanya ikut, bagaimana caranya. Alhamdulillah akhirnya tuh saudara kita yang di dalam rumah bisa ditolong. Nah, begitu. Atau kebanjiran, ya Allah ini rumah banjiran, bagaimana caranya. Nah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ya saudara kita yang ada di dalam rumah tersebut dari banjir yang datang secara tiba-tiba. Nah begitulah perbuatan dosa dan maksiat. Sama seperti kita menyelamatkan mereka dari kebakaran atau dari kebanjiran. Nah kita juga punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka dari ya kehancuran dalam masalah ya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena ini bahaya nih. Kalau dia terus menerus melakukan perbuatan dosa maksiat seperti ini, Masya Allah nanti tempatnya neraka jahanam. Nah kita punya kewajiban, ayo kita selamatkan dirinya. Nah itu diumpamakan begitu. Fa inna halakad din wa ta'arrud li suhti rabbil alamin asyaddu wa azamu min halakid dunya. Tuh coba bayangkan. Kata Al Habib Abdul Haddad, sesungguhnya kehancuran agama ya itu yang bisa membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala lebih berat, lebih besar kebanding daripada kehancuran dunia. Kalau kebakaran dunia, kalau banjir dunia, tapi kalau dia terperangkap ke dalam perbuatan dosa dan maksiat itu lebih bahaya karena dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya agama sebenarnya lebih berbahaya kebanding daripada bahaya dunia. Cuma orang kan kadang-kadang lebih memperhatikan dunianya, dunia. Jaga kesehatan demi terhindar dari penyakit-penyakit wabah, bala. Ya, sedemikian rupa sampai dia takut ke masjid. Ya, jaga jarak. Ya, dan macam-macam itu diusahakan. Sampai-sampai dikorbankan, dia kagak mau ke masjid. Ya, karena takut dengan itu. Padahal bahaya agama itu lebih kebanding daripada bahaya-bahaya dunia. Ya seperti itu. Kan wabah penyakit itu termasuk dunia. Ya. Bagaimana kita kalau mau dibesar-besarkan jadi besar, kalau nggak dianggap besar jadi kecil. Ya ini kayak sekarang dibesar-besarkan lagi mau Ramadan dia jadi gede lagi. Ya. Tapi kalau dianggap biasa aja, yang penting kita harus perhatian, benar-benar jaga kesehatan apa, ya itu enak, ya seperti itu. Jadi gimana kitanya dah nyikapinya. Kita biasanya kalau masalah agama ke masjid kemana nih banyak banget yang perhatian, jangan ke masjid, ya begitu. Padahal musibah agama itu lebih berat kebanding daripada musibah dunia, seperti itu. Jadi ini termasuk hal yang sangat penting ya, karena di sini dibilang perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan murka Allah itu sebenarnya asyaddu wa a'zamu min halakid dunya. Jadi lebih berat kebanding daripada ya kehancuran dunia. Kalau kebakaran sama kebanjiran itu masih masalah-masalah apa? Dunia. Tapi kalau udah murka Allah karena dia udah berbuat dosa maksiat, ya itu udah termasuk ya urusan agama, musibah agama. Kalau orang udah kagak lagi mementingkan masalah agama, Bapak Saudara, ini udah musibah agama. Makanya kita selalu berlindung, ya Allah, fitnah-fitnah ya agama ini lebih berat ini mestinya. Ya, kita harus sikapi. Ya, seperti itu. Ya, makanya kita sekarang ini lebih banyak, ayo banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Baca doa-doa supaya kita terhindar dari berbagai macam fitnah-fitnah fiddin wad dunya wal akhirah. Karena itu lebih berat kebanding daripada fitnah yang ada di dunia, ujian, cobaan yang ada di dunia. Wa talipun nupus la ya'zubu bihi illa mufarakal hazil hayah alfaniyah. Dan ya dilipatnya ya jiwa-jiwa itu tidak akan lari kecuali berpisah daripada kehidupan yang fana ini. Ya, wa hazihid dar azzailah, dan ini rumah akan hilang. Balla munasabata, bahkan tidak ada kecocokannya. Wala muqarabata, dan tidak ada pendekatannya. Baina ittaqiddin
di antara menghancurkan agama, wa baina talifid dunya, dan di antara menghancurkan dunia. Wa innal ladzi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari sa'in fi khalasi nafsihi wa najatiha. Dan sesungguhnya orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar itu satu bentuk usaha di dalam membebaskan dirinya dan menyelamatkan dirinya. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan salah satu bentuk untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan saudara kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sawaun akhaza biqauli am lam yukhaz bihi. Sama saja ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, omongan kita diterima atau omongan kita tidak diterima. Itu resiko. Orang berdakwah bisa diterima, kadang-kadang bisa ditolak. Itu Nabi kan begitu, berdakwah ya kata Nabi yang penting saya udah berdakwah. Lah masalah diterima atau tidak itu nanti belakangan. Itu resiko orang berdakwah begitu. Ada dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak. Nah itu yang dimaksud begitu. Sawaun ukhiza biqauli am lam yukhaz bihi. Sama aja ketika dia berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu diterima ataupun ditolak. Ya, itu resiko orang berdakwah. Yang penting dia udah melaksanakan tugasnya dalam rangka membebaskan dirinya dan saudara-saudaranya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masalah diterima atau tidak itu kita serahkan ya semuanya kepada Allah. Upawwidu amri ilallah. Saya serahkan segala urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah nanti baru waqad balaghana annar rajula yata'allaku birrajuli yaumal qiyamah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.